Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpina Damianti dari SPS 6 2019 dengan NIM 1930603135. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat dan fungsinya dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 dan entrepreneurship dalam Al-Qur'an surat Al-Quraisy. Bicara tentang zakat, zakat merupakan ajaran Islam yang menitik beratkan pada pemberdayaan dan perekonomian umat. Dengan berzakat, harta akan terbentengi dari bencana. Artinya, harta zakat akan menjadi tumbuh dan berkembang dengan kesuciannya. Harta zakat memegang peran penting dalam pembagiannya, kekayaan dan masyarakat. Pentingnya zakat dapat dilihat dari nilai kenyataan bahwa zakat telah digolongkan dalam pilar Islam. Zakat memiliki keistimewaan di berbagai bidang dan dapat diletakkan dalam berbagai hal. Selain sebagai poros dan pusat keuangan Islam, zakat juga sebagai pengaman sosial dan ekonomi. Dari pengertian yang saya jelaskan tadi, dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan atau mendistribusikan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab atau batas minimal dalam waktu tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat guna menyucikan jiwa dan hartanya sesuai dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huzamin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassala alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 103 ini adalah ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukmin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid dan mereka melakukan hal ini ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, sedangkan mereka tidak ikut berangkat. Lalu mereka bersumpah bahwa ikatan mereka itu tidak akan dibuka melainkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami yang merintangi kami untuk ikut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah serta mendoalah ampun untuk kami." Kemudian setelah ayat ini diturunkan, Nabi melepaskan ikatan mereka. Nabi kemudian mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya, kemudian mendoakan mereka sebagai tanda bahwa taubat mereka telah diterima. Yang kedua yaitu tentang entrepreneurship. Istilah entrepreneurship sendiri dalam bahasa Indonesia sering diartikan sebagai wira swasta atau wirausaha yang berarti awal, bekerja, serta berbuat sesuatu. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Quraisy yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Illa fihim ritas syata'i wassaif, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabba hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah atau Ka'bah. Allazi at'amahum min ju'i wa amahum min khauf. Menurut Al-Zuhaili, suku Quraisy adalah kabilah-kabilah yang masih dalam garis keturunan Nadlar bin Kainan, yang merupakan salah satu kakek Nabi Muhammad SAW. Suku Quraisy dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kemuliaan, di mana mereka secara turun-temurun menjadi pengelola Ka'bah dan pengusaha Mekah. Oleh karena mereka selalu aman dalam melakukan perjalanan niaga keluar Mekah. Meski surah Quraisy berbicara tentang kebiasaan perjalanan niaga suku Quraisy, namun kalau kita cermati, suku Quraisy mengandung banyak hikmah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, terutama di bidang ekonomi. Surah Al-Quraisy mengajarkan kita berbagai macam strategi dalam melakukan perdagangan, terutama perdagangan di luar negeri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.